penonton Coklat TV, balik lagi sama gue, Gracia dan rekan gue, Cindy Florensin, kembali lagi di program Kupas Berita. Seperti biasa, acara Kupas Berita ini ngebahas berita-berita yang lagi heboh nih. Kita bakal pilih berita yang menarik dan kita bahas bareng-bareng. Kalian juga bisa nimbrung di komentar di bawah ya. Oke, kita masuk ke berita pertama nih, Gra. Apa Jadi tuh? lagi rame nih soal cawapresnya Pak Ganjar. Banyak yang menerka-nerka nih, Gra, soal cawapresnya. Kira-kira siapa nih? Nah lo siapa tuh? Kemarin gue denger nih katanya Bu Ketum PDIP Bu Megawati ini bilang kalau kriteria cawapresnya Pak Ganjar itu sosok yang diam-diam bekerja dalam sunyi gitu. Terus juga nggak punya ambisi pribadi. Nah lo siapa tuh? Server gitu ya sama Pak Ganjar ya. Iya. Jadi dari sekian banyak nama yang simpang siur nih, yang paling banyak diomongin itu Pak Mahfud MD sama Pak Ridwan Kamil. Kalau Pak Mahfud MD ini kan beliau Menko Polhukam ya, pengalamannya banyak banget tuh, Gra. Pernah jadi Ketua Mahkamah Konstitusi, guru besar, terus juga pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Menteri Kehakiman dan HAM, anggota DPR RI, dan banyak banget. Aduh. Kayak dijabanin semua Dijabarin gitu. semua. Kalau Pak Ridwan Kamil nih, beliau tuh mantan gubernur Jawa Barat kan. Pasti kalian juga udah pada tahu lah pasti ya Pak. Kang Emil ini udah tahu lah. Infonya ya kalau sama Kang Emil ini ya dia bisa ngerebut suara Jabar kan. Sementara ya kita tahu lah Jawa Barat itu kan kental banget sama kubu sebelah kan. Nah jadi ya siapa nih menurut kalian nih yang ya kira-kira jagoan kalian siapa gitu? Atau ada nama lain nih yang kalian jagoin? Coba komen di bawah ya. Jadi penasaran gak sih? Iya. Karena calonnya Pak Ganjar nih harus yang sefrekuensi ya, Say. Bener. Pak Ganjar kan merakyat. Masa wakilnya malas menyapa rakyat kan gak lucu Nggak ya? lucu. Tapi belum lama ini ada satu foto yang uhui banget, Gra. Apa tuh? Uhui, spontan, uhui gitu maksudnya. Gimana? Fotonya ada foto viral nih. Jadi baru-baru ini ada foto Pak Ganjar lagi ngopi bareng sama Pak Mahfud gitu. Terus diupload lah ke sosmednya Pak Ganjar tanggal 10 September kemarin kalau nggak salah. Katanya sih di acara berdua itu mereka cuma lagi bernostalgia aja sebagai seorang sahabat aja. Nah, Pak Mahfud ini nih cerita mereka pas keduanya jadi anggota DPR periode 2004 sampai 2009. Nah, pas itu katanya Pak Mahfud ini menduduki Komisi 1 sampai Komisi 3. Nah, kalau Pak Ganjar di Komisi 4, jadi kayak udah sahabatan gitu. Iya. Bahkan nih katanya even Pak Ganjar nih udah jadi gubernur, Pak Mahfud nih katanya masih suka makan bareng sama Pak Ganjar loh. Nih gue nggak tahu ya pertanda apa gitu, cuman banyak pihak yang menandakan ini sebagai sinyal Pak Mahfud bakal jadi bacawa pres lah. Tapi nggak tahu loh ya, ini perkiraan aja nih. Tapi emang sih Pak Mahfud sama Pak RK ini kandidat kuat ya jadi cawapresnya Pak Ganjar nih menurut gue. Karena ya sama-sama berintegritas sama berprestasi itu loh. Setuju banget, Ya kan? benar. Terus juga ada kabar nih kalau kedua calon ini nih udah ketemu sama Bu Ketum, Bu Mega gitu. Tapi sih katanya ada kepentingan masing-masing sih ya katanya. Kalau Pak Mahfud nih ngaku pertemuan itu wajar lah karena kan kapasitas beliau nih sebagai Menko Polhukam. Sedangkan waktu sama Kang Emil itu di pertemuan sama Bu Mega ngebahas perjuangan Bapak Soekarno. Ya namanya politik ya. Awalnya ngomongin yang simple-simple, berlanjut gitu. ya. Biasanya sih gitu ya Sin ya. Terus juga ya gue sempet denger nih ternyata kandidatnya nggak cuma Pak Mahfud sama Kang Emil aja gitu. Ada Pak Sandiaga Uno juga dari P3 kan. Tapi denger-dengar ditolak PDIP. Soalnya Pak Sandi ini dianggap belum mampu mendongkrak suaranya Pak Ganjar gitu. Tapi tahu nggak sih ini bisik-bisik tetangga aja ya guys. Apa tuh? Dari beberapa sumber nih katanya Kang Emil ini kuat dipertimbangkan tadi ya gegara dapat memperkuat suara Pak Ganjar di Jawa Barat gitu. Terus juga statusnya nih sebagai kader Partai Golkar dianggap ya nggak masalah gitu kan. Nah kalau Pak Mahfud ini suaranya katanya dianggap bisa mewakili kaum Nahdliyin dan masyarakat di Jawa Timur. Nah dua faktor ini nih yang dianggap penting gitu karena kabarnya PDIP ini mau fokus bertarung di Pulau Jawa dulu nih. Buat ngerebut suara Pak Ganjar di Jawa dulu deh tuh. Makanya milih dua calon itu. Wah, dilihat-lihat kayaknya makin sengit ya guys ya. Terus juga katanya kalau gugatan batas minimum usia cawapres dikabulin nih, dikabulin sama MK, nama wali kota Solo Pak Gibran, Mas Gibran deh, masih muda ya. Mas Gibran Raka Buming Raka juga bakal dipertimbangin buat masuk jadi cawapres, dampingin Pak Ganjar. Kebayang nggak sih kalau misalkan itu terjadi tuh wow apa gitu? Iya, Mas Gibran masuk loh. Mas Gibran nih. Keren. Intinya siapa
siapapun calonnya Pak Ganjar, semoga amanah ya Pak kerjanya, Iya, bisa amin. menyokong Pak Ganjar nih dalam mewujudkan Indonesia yang maju, sejahtera, adil, dan pastinya toleransi. Keren. Anjay. Amin. Oke, kita masuk ke berita selanjutnya nih, Sin. Rame banget di sosmed soal Bromo yang kebakaran gara-gara flare prewedding. Demi hasil foto bagus, ya, Savana Bromo ini jadi lautan api. Gila. Ini parah banget nggak sih kalau foto-foto nih malah ngerusak alam. Kayak konsepnya nature, tapi malah ngerusak alam gitu loh. Infonya nih guys, polisi ini udah netapin seorang tersangka yang jadi penanggung jawab prewedding flare itu. Nah, sementara 5 orang, itu salah 2-nya pasangan itu tuh. Sama krunya juga udah diperiksa sebagai saksi. Tapi katanya pasangan itu cuma dengar-dengar sih ya, wajib lapor doang nggak sih? Baru saat ini ya gitu. Jadi guys, infonya nih, Kepala BPTN BTS Hendro Wijanarko mesti ini. Kalau sekarang 6 titik api udah padam akhirnya. Jadi cuma sisa 1 titik api aja, leganya ya. Udah padam semua gitu. Terus juga katanya kalau udah padam nih, kan fokus biar padam dulu nih. Kalau udah baru ada identifikasi berapa luas lahan yang terbakar, terus segera deh tuh diumumin berapa banyak yang kebakar. Gue yakin sih tuh berhektar-hektar karena kayak luas banget. Sumpah itu merembet kemana-mana ya, dari ujung ke ujung loh, gila banget nggak sih? Kayak dia pikir ya karena Bromo dingin kali ya, jadi kayak nggak bakal kebakar. Apa gimana sih? Itu dari ujung ke ujung loh. Itu kalau kalian lihat videonya juga pasti seluas itu kebakarannya. Ya bener banget, karena merembet sampai ke kawasan desa Ngadas di Kecamatan Poncokusumo. Sampai Poncokusumo loh, itu bener kata lu sih, kayak garis gitu kan, sumpah. Iya, segaris panjang itu. Tapi jujur ya, menurut gue hasil fotonya malah kelihatan kayak lu lagi ngerusak alam gitu loh. Harusnya kalau konsepnya emang back to nature atau apalah itu ya udah nggak usah pakai api-apian atau flare gitu, nggak perlu. Kan nggak tahu ya gasnya itu bisa ngasilin apa gitu. Resikonya kan jadi gini kan, kalau udah kebakaran gini, gimana ngerugiin banyak orang kan. Karena mungkin bisa aja kayak flare-nya tuh mungkin ya, kena angin nggak sih? Jadi kayak udah gitu lagi panas juga di kawasan itu, bener banget. Nih buat yang prewed, ya bener-bener aja deh konsepnya. Masalahnya kalau udah rame nih, netizen ini bisa ngapain aja loh buat menghujat. Ternyata pasangan yang prewed ini juga kena doxing netizen gitu. Sumpah jangan main-main sama netizen. Waduh, doxing gimana nih? Maksudnya doxing gimana nih? Doxing, jadi kan kehidupan dan data pribadi mereka nih di-spill gitu ke publik sama beberapa netizen yang niat dan emang udah gondok banget gitu sama kelakuan mereka. Gimana nih menurut kalian? Gitu. Tapi di luar doxing itu ya, lu tau gak sih, Sin? Kayak ada banyak banget dampak buruk yang dialamin masyarakat tuh setelah kebakaran di Bukit Teletabis itu. Kayak, nih ya, ada beberapa dampak pertama. Yang pertama, wisata Gunung Bromo ditutup nih. Jadi gara-gara kebakaran itu, Sin, pihak Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini nutup total area wisata sampai waktu yang nggak ditentukan. Dan ini tuh berdampak banget buat pemasukan masyarakat sekitar kan, yang penghasilannya itu. Kedua, 6 desa di wilayah Bromo itu ya total nggak bisa ngakses air bersih. Karena ya salurannya kan yang ngalirin air bersih itu kan ya terbakar gitu, pasti terkontaminasi gitu. Terus juga ketiga, bunga khas Bromo yang suka dicari-cari orang nih gara-gara kecantikannya. Edelweiss itu hangus, kebakar juga, habitat satwa juga, elang Jawa, lutung, ya rusak. Aduh, itu parah banget. Keempat juga banyak warga yang kena penyakit infeksi saluran pernafasan akut alias ISPA. Itu pasti sih. Bayangin, separah itu dampaknya. Karena kan asapnya ngebul banget kan, pasti nyebar ke masyarakat. Gila ya, tuh lihat Mbak Mas pengantin dan pihak WO. Gara-gara kalian dampaknya buruk banget buat ekosistem alam dan masyarakat sekitar. Oh ya, kabarnya nih Beb, si pihak WO nih yang bernama Andri Wibowo Eka Wardana udah ditangkap dan bakal terancam hukuman 5 tahun penjara dan denda 1,5 miliar karena melanggar undang-undang kehutanan. Aduh, iya sih, kerugiannya udah segitu Ya, parah sih. Ini bisa jadi pelajaran juga ya buat kita semua ya guys, terutama buat kalian yang mau nikah, terus juga pihak WO, pihak-pihak terkait. Nih kalau cari tema, please pikirin mateng-mateng dampaknya apa ke lingkungan sekitar, baik atau buruk nih, jangan egois biar estetik gitu, malah kebakar semua kan. Kalaupun mau pakai semacam media atau alat ya, yang make sure ya itu aman gitu. Iya, jangan yang ngadi-ngadi lah. Ya jangan, yang biasa-biasa aja tapi lucu gitu dilihatnya. Setuju, daripada pakai flare, mending fotonya nunjuk langit. Nunjuk langit. Langit, bisakah kamu menurunkan uang? Aku butuh. Bener kayak
Harusnya sih ya mending fotonya nunjuk langit gitu ya. Apa enggak nih minimal ya bengong kek, apa enggak cosplay gitu jadi Harry Potter kan lucu ya. Itu seru, itu lucu. Ya apa enggak pakai kimono ala-ala Jepang atau enggak lagi trendy tuh katanya di TikTok yang pakai seragam sekolah kan lucu ya. Itu. Tapi lucu dan nggak nyusahin pemerintah. Iya itu. Lucu tapi nggak nyusahin. Nggak ngerugiin orang banyak juga. Ya agak-agak low budget dikit lah ya. Iya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian bacain komentar para penonton Cokro TV ya. Nah, komentar pertama dari Suryo Dihono 3357 di Shelter CSW yang judulnya Persekusi Rocky Gerung adalah ancaman bagi demokrasi. Komentarnya gini nih, saya sih setuju 1000%, kebebasan berpendapat jangan dibungkam. Tapi menyampaikan pendapat itu pun juga harus dalam koridor etika, tidak dengan kata-kata yang tidak pantas. Sekali lagi, bukan menghina, bukan memaki, bukan menghujat. Kritik beda dengan menghina, menghujat, memaki. Nah, setuju banget sih. Kita bebas nih ngungkapin pendapat. Berpendapat boleh banget. Kritik boleh banget. Tapi ya harus pakai etika gitu. Pakai akal sehat. Jangan asal main kritik ya pakai kata-kata kasar gitu. Dan nggak tahu impact-nya gimana. Kan kalau misal udah ngeguncarin media itu kan pasti susah pasti sih. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Karena yang nggak setuju ini loh. Bener sih, karena kan kita negara demokrasi, bebas berpendapat. Cuma pikirin juga nggak sih, ini kritikan gue ini membangun apa justru merusak gitu. Iya, ini membangun apa ntar gue digebukin gitu. Iya bener. Gitu. Lanjut. Oke, kita komentar selanjutnya nih dari @budi_marhayani7302 di video cekas yang judulnya Capres apaan tuh kok obrol gratisan. Komentarnya gini nih, saya pilih Anies karena dia capres paling oye, paling cerdas, paling pinter, dan paling piawai menata kata. Tetapi sayang saking pinternya tata kata yang Anies anggap paling sakti, malah menjemukan tanpa makna. Menjawab pertanyaan Rosi terkait bapak politik identitas, dan pertanyaan dijawab dengan kenyataan. Kenyataan opo? Kalimat diulang 1000 kali bukti kan Anies tidak cerdas. Nih Pak, jujur ya Pak, saya kalau kalimat pertama ini agak emosi gitu bacanya. Iya, tapi kesini-sini ngakak banget gitu. Sarkas sekali ya Anda, aduh tolong lah. Ini macam orang nanya jalan, terus tinggal kita bilang lurus aja nih sama Pak Anies, diputer dulu, ngiterin bundaran HI tau nggak lo? Bener. Ya gitulah ya pemimpin kalau cuma ngandelin omongan aja gitu, nggak ada prestasi, kayak dan ngomong nggak ada ujungnya, nggak ada maknanya gitu loh. Gimana mau mimpin Indonesia Pak? Ya ampun. Aduh, susah nih, diputer-puter dulu kita. Diputer dulu. Aduh. Lanjut. Oke, komentar selanjutnya dari Denny Luji 8551 di video kupas berita yang judulnya Nasdem minim etika, nasib Demokrat terseok-seok. Komentarnya gini nih, tanggapan saya dengan masalah pertama soal koalisi yang diwarnai pengkhianatan adalah ini harus menjadi PR buat presiden terpilih dalam harapan saya Pak Ganjar. Jangan lagi terlalu lunak atau sok jadi dewa kasih yang mengajak oposisi untuk bekerja sama seperti tindakan Pak Jokowi. Cukup dengan satu ilustrasi saja. Bagaimana jika Tuhan mengajak setan bekerja sama? Hancur berantakan. Waduh, jadi maksudnya yang setan nih siapa nih? Takut banget. Diperjelas, Pak. Tadi dulu, ini maksudnya setan siapa nih? Gue ngerti, tapi gue takut dilempar iPhone. Takut banget. Lanjut deh. Oke, komentar selanjutnya nih dari @martinbwibowo 1857 di Gagasan UKI yang judulnya Caimin Ngawur. Komentarnya gini nih. Ada yang nggak bisa hitung, ada yang asal janji, resiko nggak bisa penuhi itu urusan nanti. Yang penting bisa rebut kekuasaan. Berikan kami kekuasaan, serem banget. Kami pilih Ganjar yang sederhana dan merakyat, namun cerdas dan smart. Punya visi program yang jelas, tidak sedang menikmati endorsement dari manapun. Itulah sosok pemimpin yang memikirkan rakyat. Bener banget lagi. Menurut gue sih kalau kita punya pemimpin yang haus kekuasaan ya, menurut gue nggak kemungkinan dia nih bisa jadi pemimpin diktator nggak sih? Beda ya sama pemimpin yang emang sosoknya nih udah merakyat, sederhana, tegas, dan udah tau lah ya siapa lah, udah gak usah diomongin lagi gitu. Ini buktinya Jawa Tengah sekarang jadi provinsi yang lumayan maju, bukan lumayan lagi, maju gitu. Maju. Kelihatan lah yang berprestasi sama yang minim prestasi siapa. Minim. Segini. Oke, mungkin itu aja beberapa komentar menarik yang ada di channel Cokro TV. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Tunggu. Jangan lupa dong nyalain notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video Kupas Berita di channelnya Cokro TV, guys. Bye-bye!